Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir kali sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting,
adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, pada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Kami bangga jadi anak-anak Indonesia. Bahkan dari awal Engkau sudah memilih kami untuk ada di negara Indonesia. Biar bangsa kami pulih Tuhan. Terlebih dari itu Bapa, biar kami dulu dipulihkan ya Yesus. Biar kami yang hari ini datang dengan beban yang berat, dengan dosa-dosa yang merintangi kami mau lepaskan, kami mau tanggalkan Tuhan. Biar kami fokus hanya kepadamu saat ini Yesus. Sebab kami tahu Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Semangat kami ada di dalam hadirat-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mau dengan iman katakan lagu ini, saudaraku. Kita bersatu berdoa buat bangsa kita Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Oh Yesus,
lahir di Indonesia ya Bapa. Kami mengasihi Indonesia Ya Yesus. Tuhan. Ampuni terkadang mulut kami Tuhan mengutuki bangsa kami sendiri. Terkadang kami ngomong yang negatif tentang pemimpin-pemimpin kami. Ampuni kami ya Bapa. Biar hari ini kami bertobat Tuhan. Kami mau melepaskan berkat. Bahkan kami berjanji, kami berbakti, dan kami mau mengabdi buat bangsa Indonesia demi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Padamu negeri kami berjanji. Semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyatakan janji kita buat bangsa tercinta Indonesia. Padamu negeri kami berjanji. Juru Selamat yang hidup. Haleluya, untuk itu kami mau merayakan kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kami. Mari saudaraku yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku bersama dengan choir dari setiap generasi. Kita nyatakan kebangkitan yang besar. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi.
duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah Engkau, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu Tuhan, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari bersama berkata, saudara, katakan kami berkumpul. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, membawa negeri kami ini Tuhan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Oh, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Dengan mengatakan kita dengan segenap hati, mari berkata, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati kami, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Katakan sampai seluruh Indonesia, Indonesia, sampai katakan Indonesia, Indonesia dipenuhi, amin Tuhan, api kemuliaan. Oh, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa atas bangsa kami Tuhan, hati kami curah
hati kita buat Indonesia. Oh, haleluya. Oh, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Oh, berkat-Mu ya Tuhan. Oh, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu ya Tuhan. Bagi Indonesia ya Tuhan. Oh, ya Rabba ya Shandarabo. Jesus, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, Tuhan penuhi. Kami minta Indonesia. Kami minta Indonesia ya Tuhan. Kami klaim jiwa-jiwa. Kami berdoa buat pemimpin kami ya Tuhan. Oh, belas kasihan-Mu Tuhan membakar hati yang rindukah saudara melihat Indonesia diselamatkan. Rindukah hati kita saudara melihat Indonesia yang besar ini sampai Indonesia, Indonesia sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan biar belas kasihan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Ajar kami untuk mengasihi lebih. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati Tuhan. Yang ingin melayani-Mu, melayani bangsa ini ya Tuhan. Sampai seluruh Indonesia. Oh, sampai Indonesia dipenuhi api kemuliaan. Oh, katakan dipenuhi api kemuliaan. Kami lihat dengan iman Tuhan Yesus dipenuhi api kemuliaan-Mu. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan. Yang percaya Indonesia pasti diselamatkan. Sorak-sorai haleluya. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 15, saudara. Kita ingin belajar dari kehidupan seorang raja bernama Saul, dari ketidaktaatannya, saudara ya. Saya berikan judul 3 hal ketika saudara sedang terhimpit. 3 hal yang perlu kita lakukan ketika kita sedang terhimpit dalam masalah kehidupan. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari dari kehidupan Saul hari ini ternyata dia pun sedang terhimpit Bapak Ibu. Ya, karena itu kita mau baca bersama bergantian Bapak Ibu ya. Cukup banyak ayatnya 15 ayat, tapi saya rasa kita datang ke sini untuk mendengar kebenaran firman. Amin Bapak Ibu. Saya rasa kita mau semua kita baca bergantian. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, kita bersama-sama. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel.
Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmash dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmash di sebelah timur Bet Aven. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka kejepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang ke-10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, ayat 13, 14, 15 kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lama. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyak. Saudara, kisah ini berlanjut terus, saudara, sampai kepada pasal 30 ayat yang ke-22. Saya encourage untuk saudara nanti pulang ke rumah, saudara bisa baca sampai keseluruhan pasal, karena untuk mendapatkan the bigger picture, mari kita baca satu konteks, satu pasal secara keseluruhan, saudara. Tapi dalam konteks ini kita membaca Saul dalam perkiraan 2 tahun memerintah di Israel, dia menghadapi bangsa Filistin, saudara. Ya, dia menghadapi bangsa Filistin. Nah, cerita Saul itu berlanjut dari cerita hakim-hakim. Saya jelaskan dulu konteks kronologinya Bapak Ibu. Zaman hakim-hakim itu ada kira-kira 320 tahun sebelum kisah ini yang kita baca, saudara. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dipimpin oleh Musa, Musa mati digantikan oleh Yosua, Yosua memimpin mereka ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan setelah Yosua mati, tidak ada lagi yang memimpin. Bangsa Israel tercerai-berai, masing-masing menuruti kemauannya sendiri. Masuklah zaman hakim-hakim, Hakim Deborah, ada Otniel, ada Simson, ada Jefta, ada Gideon Bapak Ibu. Dan selama masa 320 tahun itu, bangsa Israel terus dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Termasuk Filistin. Karena mereka menyembah ilah-ilah lain. Selesai zaman hakim-hakim, langsung masuk ke zaman raja-raja. Dan Saul adalah raja pertama, Bapak Ibu. Saul memerintah kurang lebih 40 tahun dalam bangsa Israel. Kita melihat anaknya Yonatan sudah memimpin 1 batalion, saudara. 1.000 orang dipimpin oleh anaknya Saul. Jadi kemungkinan besar
Ya, ini diperkirakan kisah Samuel pasal 13 terjadi mungkin dalam tahun-tahun ke-30, tahun ke-40 Saul memerintah. Karena anaknya sudah cukup usia untuk memimpin satu pasukan Bapak Ibu. Ya, kenapa saya mau cerita konteksnya dulu Bapak Ibu? Karena poin pertama saja justru saya mau ngambil dari konteksnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bangsa Israel dari keluar tanah Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan itu bukan karena kuat dan gagah mereka, katakan amin. Karena mereka bangsa budak Bapak Ibu, mereka nggak pandai memegang pedang, mereka nggak pandai pegang tombak Bapak Ibu, karena mereka peternak. Ketika leluhur mereka masuk ke tanah Mesir, tinggal di Goshen Bapak Ibu, zamannya Yusuf ingat, mereka ditaruh di Goshen. Kenapa? Karena mereka peternak, bangsa Mesir nggak suka sama peternak, penggembala nggak suka. Sehingga mereka ditaruh di Goshen. Bangsa Israel itu bukan petarung, mereka bukan prajurit. 300-an tahun jadi budak, mereka keluar, mereka bawa kambing domba embeknya semua saudara. Zaman hakim-hakim, ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, Moab, Amorit, Amon, Filistin saudara. Mereka pun masih penggembala dan peternak, masih pekebun anggur, kebun zaitun, gandum Bapak Ibu. Kenapa saya cerita ini? Saudara bayangkan, sebuah bangsa, sebuah negara yang tidak punya pasukan militer pada saat itu. Ratusan tahun dijajah tapi tidak pernah mati. Ratusan tahun dijajah tidak pernah habis. Kalau saudara perhatikan, saya ambil satu contoh ayat saja ya. Dari kitab Hakim-Hakim ya, pasal 5 ayat yang ke-8. Yang menceritakan kejadian ini pada zaman Deborah. Deborah berkata begini, ketika orang memilih ilahnya yang baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Intinya begini, tiap kali zaman hakim-hakim sama. Bangsa Israel mulai gak taat sama Tuhan, nyembah ilah lain, Tuhan kirim bangsa lain untuk berperang. Mereka bertobatnya gak lama, nyembah ilah lain, Tuhan kirim lagi bangsa untuk berperang. Sesungguhnya perisai ataupun tembok tidak terlihat di antara 40.000 pasukan orang Israel. Bapak Ibu, bagi yang suka sejarah, zaman hakim-hakim itu zaman perunggu. 300 tahun. Manusia menemukan perunggu, bisa bikin senjata. Masuk ke zaman Saul, itu sudah masuk ke zaman besi Bapak Ibu. Tetapi orang Israel gak punya teknologinya. Yang punya teknologi untuk membuat perunggu dan besi adalah orang Filistin. Dan mereka gak mau share teknologi itu ke Israel, tidak mau saudara. Gak mau mereka share, makanya orang Israel gak bisa perang. Senjatanya aja mesti impor dari Filistin. Bayangkan Filistin nyerang mereka untuk berperang bayar senjata dulu sama Filistin buat bisa membela diri. Termasuk sampai dalam kisah 1 Samuel pasal 13 yang kita baca ini. Kalau saudara maju ke 1 Samuel pasal 13 ayat 19 dan 22 saya bacakan. Seorang tukang besi pun tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Bayangkan dari zaman hakim-hakim sampai 1 Samuel masih sama. Seorang tukang besi pun tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan sampai mereka bikin pedang dan tombak. Sehingga pada hari pertempuran yang saudara barusan baca, tidak ada sebilah pedang ataupun tombak pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Yang punya cuma 2 orang, Saul dan Yonatan. Jadi konteksnya begini Bapak Ibu, ini perang 3.000 orang bangsa Israel ngelawan 3.000 pasukan berkuda, 6.000 pasukan orang Filistin cuman pakai ketapel sama panah, sama tombak kayu aja paling. Kalau bangsa Indonesia dulu lawan penjajah pakai bambu runcing. Saya nggak tahu, kayak Israel zaman dulu belum punya bambu kayaknya. Ya, apa nggak tahu udah kenalan sama Cina, mungkin udah ada jalur sutra mungkin. Cuman dulu itu cuma pakai ketapel, yang saya baca di ensiklopedia, ketapel, panah, ujungnya pun batu, bukan perunggu, batu yang diruncingin. Dan kayu diruncingin, udah itu aja. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, bangsa Israel itu adalah contoh epitom, contoh ultimat di mana Allah sanggup berkarya, Allah sanggup menolong tanpa campur tangan saudara dan saya. Bangsa Israel dimaksudkan dia hidup, Tuhan pilih bangsa Israel karena begini, menyatakan kamu bukan siapa-siapa, kamu gak punya kekuatan apa-apa, cuman kamu adalah biji mataku, aku mengasihi engkau. Selama kamu taat dan tunduk pada perintahku, aku akan selamatkan kamu. Itu maunya Tuhan begitu. Tapi bangsa Israel berkali-kali berontak. Sampai kepada zaman Samuel, mereka masih minta raja. Ketika mereka minta raja, hati Tuhan yang sakit. Kenapa? Karena kata Tuhan, Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak.
Karena mereka gak mau aku sebagai raja mereka. Mereka minta raja baru. Bapak Ibu, dari kisah ini, dari konteks ini, poin yang pertama begini. Ketahuilah bahwa kasih karunia Allah semata-mata yang membawa saudara dan saya ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Kita boleh berpikir, kita yang punya senjata, kita yang punya ini itu, kita yang kerja keras. Yes, betul. Orang Kristen harus kerja keras. Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, by the grace of God, I work harder than any one of you. Karena kasih karunia Tuhan, aku bekerja lebih keras dari kamu semua. Tapi bukan aku, melainkan Kristus yang bekerja di dalam aku. Bapak Ibu, hari ini kita boleh ada karena Allah lah yang menyatakan kemuliaan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita gak bisa sombong. Satu hal yang kalau kita boleh belajari dari kehidupan Israel, tidak bisa sombong. Bahkan sampai zaman Samuel, zaman Saul, mereka mau perang sama 3.000 pasukan berkuda, gak punya tombak. Tidak ada satupun perisai, tidak ada satupun pedang. Saya jadi teringat sebuah ayat yang berkata, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena roh Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu dalam posisi terhimpit dalam kehidupanmu, engkau merasa, wah saya gak punya, semuanya it all goes against me. Semuanya ini melawan saya. Saya gak punya backup apa-apa. Udah uang menipis, ya kan, gak punya koneksi sana sini. Saya mau katakan Bapak Ibu, satu-satunya koneksi yang kita perlu adalah koneksi dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Setidaknya itu yang dapat kita pelajari dalam kisah ini. Dan dalam kisah sejarah bangsa Israel. Perhatikan dalam ayat 3 sampai yang kelima. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin itu. Tapi siapa yang dapat kredit? Saul, ayat yang keempat. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Saudara, ngapain sih Saul ini? Kalau saya baca, saudara, Saul ini menuju satu langkah pertama dalam benih kesombongan masuk dalam kehidupannya. Gengsi. Dia gak bisa rela, bahkan anak kandungnya sendiri, Yonatan, yang memukul kalah pasukan Filistin yang pertama di Geba. Dia gak mau. Dia tiup sangkakala, dia sebarkan berita, aku yang telah mengalahkan bangsa Filistin. Saudara, di dalam peperangan, kalau kita gak menyadari kasih karunia Tuhan besar dalam kehidupan kita, kita tend untuk menjadi orang yang sombong. Kita cenderung jadi orang yang berkata, aku yang ini aku yang berbuat begini. Saudara, Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, hati-hati engkau yang merasa tegak berdiri, jangan sampai engkau jatuh. Bapak Ibu, kalau hari ini betul, Tuhan berkati saudara dalam bisnis, Tuhan berkati saudara dalam pekerjaan, jangan kita sombong Bapak Ibu. Karena itu semata-mata karena dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bukan yang pertama, tapi yang terakhir. Sebab yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Maksudnya apa? Ayat itu berbicara begini, bukan soal awal mulai kita start dalam kekristenan. Wih mantap, keren, dibawa Tuhan naik, dipromosikan, follower Instagram nambah banyak, ya kan koneksi bisnis tambah banyak, ya kan Tuhan berkati satu-satu, Tuhan naikkan, Tuhan promosikan saudara, wah. Tapi ingat Bapak Ibu, orang lebih gampang jatuh di atas daripada di bawah. Dan itu yang terjadi sama Saul. Itu yang terjadi sama Saul, saudara. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tidak butuh waktu lama. Kalau nanti saudara pulang 2 pasal dari 1 Samuel pasal 13, pasal 15, kembali Tuhan menolak Saul. Saudara baca pasal 23, kembali di situ Saul bertingkah. Allah udah gak suka sama Saul. Mari kita lanjutkan. Dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, ketika mereka maju berperang, mereka baru sadar, ini pasukannya Filistin banyak banget. Bapak Ibu, tadi kita baca berapa pasukan jumlah Israel? 3.000. 2.000 di Saul, 1.000 di Yonatan. Ketika mereka lihat bangsa Filistin punya 3.000 pasukan berkuda, 6.000 pasukan yang berjalan kaki, pusing. 3.000 lawan 9.000. Dalam ayat 6 dicatat, orang Israel ketika mereka melihat bahwa mereka terjepit,
dan rakyat terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di goa, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ada orang Ibrani yang bahkan menyeberang sungai Yordan masuk ke Gad dan Gilead. Ketakutan kocar kacir saudara. Ketakutan kocar kacir. Itulah yang terjadi kalau kita lupa bahwa Allah yang kita sembah ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di luar saudara. Orang Israel lupa dalam sejarah nenek moyang mereka, Allah selalu memakai bangsa yang kecil ini untuk mengalahkan bangsa yang besar, katakan amin. Bagaimana mereka mengalahkan Firaun? Tuhan buka laut merah, Tuhan tutup laut merah, habis pasukan Firaun. Mereka lupa, saudara, mereka lupa. Ingat cerita Gideon dalam kitab Hakim-Hakim? 300 tahun yang lalu apa yang terjadi? Gideon pegang pasukan 32.000 orang. Tuhan bilang, kebanyakan Gideon. Difilter, sisa berapa? 300 pasukan. Mereka lupa cerita itu. Andai kata Saul ingat, Saul pasti bisa menyemangati. Bangsa Israel, kita lupa nenek moyang kita 300 dipakai Tuhan mengalahkan bangsa Midian. Masa sekarang kita 3.000 orang ketakutan? Itulah yang terjadi kalau saudara kita tidak menaruh Yesus dalam pusat kehidupan kita. Tekanan dari luar mulai menggoncang kita. Itulah yang terjadi kalau kita sudah gak fokus sama Tuhan. Masalah yang terjadi di luar mulai menggoncang saudara. Betapa hari-hari ini dalam pekerjaan dan bisnis kita membutuhkan Tuhan di tengah kehidupan saudara. Tuhan bukan hanya juru kunci yang saudara cuma datang pas saudara butuh mujizat. Tuhan bukan hanya juru mujizat yang saudara datang hanya ketika saudara ada masalah, bukan. Tapi ketika saudara jadikan Yesus sebagai the center of your life, the center of our life. Ketika saudara menyadari lebih banyak yang bersama-sama dengan kita dibanding yang melawan kita. Mau musuh datang ribuan berlaksa-laksa, kita tetap kuat, katakan amin. Roma 8 pasal yang ke-31 dikatakan begini. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saul lupa itu. Jika Allah yang ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Saul lupa. Wah, dia ketakutan saudara. Rakyat mulai berserak-serak. Poin saya nomor 2. Percayalah, di dalam kondisi terhimpit sekalipun, Allah pasti beserta dengan saudara. Ada amin? Percayalah, dalam kondisi terhimpit sekalipun, Allah beserta dengan saudara. Bapak Ibu, saya baca ini saya lumayan kaget. Kenapa? Karena ternyata Tuhan sudah memprediksi ada perang yang demikian. Kalau Bapak Ibu tadi baca, perhatikan dalam ayat yang ke-8, Saul itu nunggu di Gilgal, dia nunggu siapa? Coba buka ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Saul menunggu 7 hari lamanya itu di Gilgal. Nah kan kita mikir, ngapain udah mau perang kok Saul disuruh nunggu Samuel di Gilgal. Coba kita mundur. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 ternyata Samuel udah dapat dari Tuhan nanti akan ada perang. Tuhan udah kasih strategi ke Samuel. Ini 3 pasal sebelumnya loh. Samuel udah bilang, Saul, nanti akan ada perang. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Camkan, aku akan datang kepada kamu, aku yang akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Tapi kamu harus nunggu aku berapa hari? 7 hari. Nanti tak kasih strategi dari Tuhan, gimana cara menangin perang itu. Saudara, dalam pasal 10 ini Filistin belum nyerang. Karena pasal 10 Saul baru jadi raja. Jadi ini udah kayak ada nubuatan premonition gitu loh. Samuel udah lihat nanti akan ada perang, kamu ke Gilgal. Kamu tunggu 7 hari, nanti saya datang kasih persembahan, saya kasih tahu cara perangnya bagaimana. Dalam pasal 13 yang kita baca, kejadian beneran. Gitu. Makanya dalam ayat yang ke-8, pasal yang ke-13, Saul nunggu si Samuel. Hari pertama, saudara, ditunggu. Pasukannya 3.000 kurang berapa ratus, sisa 2.500. Rakyat makin ketakutan karena posisi Mikmash, tempat Filistin, dan posisi Gilgal itu deket. Gimana gak jiper saudara, 3.000 lawan 9.000 berkemah terus. Belum ngapa-ngapain aja pasukan Israel udah ketakutan gitu. Hari keempat ditungguin. Panglima mulai nanya Saul, Raja, ini beneran gak Nabi Samuel mau datang?
Ini kita tinggal nunggu waktu sebelum mereka nyerang kita ini. Saul masih tenang. Samuel udah berjanji 7 hari dia akan datang. Kita tunggu. Pasukan mulai berkurang dari 2.500 sisa 1.500. Hari yang ke-7 pagi hari Saul maju ke depan, dia lihat mana Samuel udah datang belum ya? Belum datang juga saudara. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, rakyat yang mengikuti Saul gemetar. Bahkan kalau saudara baca, sisa rakyat dari 3.000 sisa berapa? Tadi ayat terakhir 600. Dari 3.000, 2.400 hilang ketakutan, cuman sisa 600. Di situ Saul mengambil tindakan sendiri. Pada titik itu Saul bilang, udah gak usah tunggu Samuel. Udah hari ke-7 dia masih belum datang. Sini korban bakaran, aku yang mempersembahkan. Selesai dia persembahkan korban bakaran, Samuel datang. Dia berkata, kamu bodoh Saul. Kalau saja kamu tunggu barang 1 jam lagi saya datang. Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Saudara, apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kalau Allah sudah berjanji di tengah kondisi terhimpit sekalipun dia akan tolong saudara, maka kita harus belajar poin yang ketiga, sabar menantikan pertolongan Tuhan. Katakan bersama-sama, sabar. Karena saya juga termasuk orang yang gak sabar. Jujur kadang-kadang kita gak sabar. Kalau saya waktu ngerenungkan firman ini, saya bilang Tuhan, Saul gak salah. Namanya seorang panglima, musuh di depan, pasukan cuma 3.000, setiap hari pasukan berkurang, ya mungkin dia udah deh gak usah tunggu Samuel, kita aja gerak. Tapi saudara, bukankah itu namanya kehidupan iman sama Tuhan? Yang namanya iman itu menantikan Tuhan bergerak. Yang namanya iman itu percaya bahwa sekali Allah berjanji tidak pernah dia lewati. Kalau hari ini saudara datang ke gereja dalam posisi terhimpit. Mungkin engkau ditekan dalam perusahaan. Engkau ditekan dalam bisnismu. Sehingga membuat engkau memiliki satu pilihan untuk melanggar perintah Tuhan. Dari firman ini kita belajar jangan langgar perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata jangan, saudara jangan. Kalau Tuhan berkata nanti aku akan tolong kamu, berarti betul-betul Tuhan akan tolong saudara nanti. Sekalipun pertolongan Tuhan seakan-akan berlambat-lambat, nantikanlah pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita main kekuatan sendiri, kita langsung ambil porsinya Tuhan. Saudara, yang menjadi celaknya Saul di hati Tuhan bukan karena dia persembahkan korban bakaran. Memang itu kerjaannya nabi sama imam. Tapi saudara akan melihat Raja Daud sama Raja Salomo juga mempersembahkan korban bakaran sendiri. Tapi Tuhan memberkati. Artinya apa? Raja boleh persembahkan korban bakaran di hadapan imam. Yang menjadi celaknya Saul itu karena dia tidak taat. Dia tidak taat. Kita lihat lagi ayatnya dalam ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh karena engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, dalam satu ayat ini ada korelasi antara orang yang taat dengan perintah Tuhan dengan berkat Tuhan yang mengikuti. Dalam kehidupan Kristen formulanya selalu sama. Taat sama perintah Tuhan, takut akan Tuhan, berkat Tuhan mengikuti. Taat sama perintah Tuhan, takut sama Tuhan sekalipun orang-orang di sekitar mulai meninggalkan kita. Sekalipun budaya di sekitar kita bilang, ih sok kudus lu, naif, sok suci, gak ada urusan. Mau kita dicemooh sebagaimana oleh teman-teman kita, tetap kita taat sama Tuhan, katakan amin. Mau budaya di luar sana berkata, wah ini udah biasa. Dosa ini mah udah biasa di kalangan kita, lu udahlah gak apa-apa lah, udah Tuhan juga ngerti, Tuhan ampunin. Jangan Bapak Ibu, tetap taat sama perintah Tuhan. Karena kalau hanya saja Saul taat, Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Hari ini keluarga kita ditolong Tuhan, keluarga saudara ditolong Tuhan semata-mata karena kita takut akan Tuhan, taat sama Tuhan. Itu Tuhan bela Bapak Ibu, saya yakin betul Tuhan bisa bela.
Tapi kan seringkali kita gak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Makanya di dalam Ratapan 3 ayat 25-26. Dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pak, bagaimana bisa diam? Ini musuh udah di depan mata. Ini mereka mau nyerang kita. Saudara, itu exactly apa yang Saul katakan sama Samuel. Saul adalah tipe orang yang selalu blaming others. Karena kegengsiannya gak bisa mengizinkan dia menerima kesalahan. Kesombongan Saul gak bisa mengizinkan dia yang, ya saya yang salah. Dia gak bisa. Perhatikan dalam ayat yang ke-11. Ketika Samuel tanya sama Saul, Saul apa yang kamu lakukan ini? Saul gak, oh ya saya salah mohon maaf. Enggak, dia pertama salahin dulu rakyatnya. Loh, ini rakyat udah terserak-serak. Saya gak ada pilihan lain. Padahal saudara, pas baru dia selesai korban bakaran, Samuel datang. Artinya apa? Samuel sebetulnya tepat waktu juga. Kan pas hari yang ke-7. Cuman jamnya dia gak kasih tahu jam berapa. Pas selesai korban bakaran Samuel datang. Tapi Saul salahkan orang lain. Belum selesai salahkan orang lain, saudara, ayat yang ke-12. Saudara, ayat yang ke-11, ayat yang bagian B. Dia juga salahin Samuel. Engkau tidak datang pada waktu yang dijanjikan. Loh, padahal Samuel itu datang pas hari ke-7 loh Bapak Ibu. Dia salahin Samuel. Yang ketiga ayat yang ke-12. Dia salahin siapa? Dia salahin orang Filistin. Sebab pikirku orang Filistin akan mulai Perhatikan Bapak Ibu. Fear, ketakutan akan membuat kita bertindak gegabah dalam hidup. Fear, ketakutan akan membuat kita melangkah lebih dulu daripada Tuhan. Kalau gitu bagaimana dong Pak? Ayat terakhir. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ketika saudara sedang khawatir dalam hal apapun juga. Ketika saudara sedang merasa terhimpit dalam hal apapun juga. Kita baca sama-sama yuk, Paulus ini bagus banget. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara sedang terhimpit, nyatakan kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara sedang punya masalah, saudara sepertinya tidak punya jalan lain. Saudara sepertinya terpojokkan di dalam karirmu. Saudara masih ada satu cara. Saudara berlutut dan menghadap Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti membela anak-anaknya. Tuhan pasti membela anak-anaknya saudara. Tidak pernah dia tinggalkan saudara dan saya seorang diri. Amin. Saya mau rangkum khotbah saya pada siang hari ini. 3 hal yang perlu kita sadari ketika sepertinya kondisi hidup kita sedang terhimpit. Yang pertama, sadari bahwa kasih karunia Allah itu yang membuat saudara sebagaimana engkau ada hari ini. Sadari bahwa Allah sanggup menolong saudara. Nanti next ketemu kita bahas pasal berikutnya. Pasal 14, saudara saya mau lanjutkan karena ini masih seru pertarungannya Bapak Ibu. Tapi saya mau comot satu ayat dulu. Dari 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Karena di situ ada sebuah tindakan iman yang Yonatan lakukan beda banget sama ayahnya. Yonatan di dalam tengah kepungan musuh, dia berkata begini sama bujangnya. Satu orang aja, dia nembus pertahanan musuh, dia masuk behind the enemy lines, lalu dia berkata begini, mari kita nyebrang. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan. Kalau hari ini Bapak Ibu masuk dalam lembah kekelaman. Ingat ayat ini, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kalau hari ini saudara merasa, Pak saya terpojokan kayaknya gak ada orang yang bersama-sama saya. Saya mau katakan selama kita hidup benar di hadapan Tuhan tidak perlu takut. Karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Syaratnya cuma satu, kita hidup taat sama Tuhan. Dia pasti bela Bapak Ibu. Yang nomor 2, percayalah dalam kondisi terhimpit sekalipun Allah akan beserta dengan saudara. Tapi itu yang namanya iman.
Saudara, iman butuh yang namanya kesabaran. Kita bisa percaya, tapi kalau udah kondisi kayak kondisi kayak Raja Saul, rakyat berkurang, musuh di depan mata, apa yang kita lakukan? Sabar. Mungkin hari-hari ini doamu belum dijawab karena Tuhan sedang mengajarkan kesabaran. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu masalah terjadi karena Tuhan sedang mengajarkan kesabaran. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dalam posisi terhimpit karena Tuhan sedang mengajarkan adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Selagi menanti saya ngapain Pak? Naikkan ucapan syukur, naikkan doa, naikkan permohonan. Amin. Hai Church, GBI Puri Indah bersama dengan Talenta Tour and Travel akan mengadakan perjalanan rohani ke Tanah Perjanjian Israel. Perjalanan akan berlangsung 10 hari dari tanggal 20 Februari sampai 1 Maret 2023 bersama dengan Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Dio Angga Pradipta. Untuk informasi lebih lanjut, perihal biaya dan ketentuan lainnya, dapat menghubungi nomor berikut ini 0817 192 265. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada bulan September sampai Desember kita akan mengadakan pendalaman Alkitab atau Bible Study sebanyak 8 kali mengenai kitab Yakobus. Saudara, Yakobus banyak berbicara mengenai hal-hal yang kita alami hari-hari ini, menghadapi ujian kehidupan, pencobaan kehidupan, mengapa kita sebagai orang percaya juga masih mengalami banyak masalah dan kesukaran hidup. Disitulah kita mau belajar dari Yakobus bagaimana respon orang percaya menghadapi kesukaran hidup. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mendatang menghadiri pendalaman Alkitab bersama Pastor Dio Angga Pradipta dengan judul Membedakan Ujian atau Cobaan pada tanggal 28 September 2022 pada jam 19.30 di Revival Hall GBI House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Saat tiada jalan hadapi persoalan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Terima kasih buat Dio Angga Pradipta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua sangat memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati, mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita. Aku berdoa dan memohon kepadamu Bapa Surgawi, berkati dan lindungilah anak-anak-Mu. Jauhkanlah dari COVID-19, jauhkan dari penyakit menular, bahkan yang ada terkapar di rumah sakit oleh kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Bahkan juga dalam pekerjaan, karir dan usahamu diberkati Tuhan, dibuat baik adanya pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Amin.